Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita semua bisa dipertemukan kembali dalam kesempatan kali ini, meskipun dalam pertemuan daring. Semoga kawan-kawan semua selalu berada dalam kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini saya Fikri Yustika sebagai perwakilan dari kelompok 3, yaitu yang akan membahas mengenai materi efek media yang ketiga, media efek yang ketiga, yaitu maraknya pseudo community dalam masyarakat Islam. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu mengenai new media. Nah, sebelum masuk ke materi inti, mari kita mengenal dulu apa itu new media. Nah, dari kelompok kami telah mendapatkan pengertian bahwa new media sendiri adalah komunikasi digital dan saluran informasi yang memungkinkan pengguna menjadi aktif. Nah, jadi penggunanya itu aktif dan menjadi mempunyai tingkah laku tersendiri dan unik di dalam proses komunikasi digital tersebut. Nah, tanpa batas lokasi maupun waktu. Nah, jadi seperti pertemuan kita ini, new media itu tidak terbatas lokasi, ruang, dan waktu ya. Jadi bisa dilakukan secara daring, dimanapun dan kapanpun, dengan siapapun. Nah, new media ini sendiri telah mengubah, bahkan merevolusi proses komunikasi manusia di zaman modern ini. Bahkan dapat disebut proses komunikasi seperti ini dapat disebut sebagai ciri khas masyarakat modern. Jadi komunikasi ciri khas masyarakat modern ini yaitu new media. Maksudnya segalanya dilakukan secara online dan daring. Nah, kemudian untuk membedakannya dengan masyarakat nyata, yaitu masyarakat nyata itu terlihat. Jadi nyata terlihat oleh panca indera kita, ada di sekitar kita dan menyangkut ciri-ciri fisik. Nah, sedangkan masyarakat maya ini berada di ruang hampa. Maksud ruang hampa di sini bukan ruangan nyata yang hampa, tapi berada di dalam jaringan. Berada di dalam jaringan itu seperti pertemuan virtual seperti ini. Jadi tidak secara langsung terindra. Nah, tapi dapat saling bertukar pesan, dapat saling bertatapan mengenai dalam media gitu, bertatapan virtual, tidak bertatap muka secara langsung. Nah, ada sekedar contoh. Mereka biasanya membangun interaksi sosial dan kehidupan kelompok, membangun stratifikasi sosial, membangun kebudayaan, membangun kekuatan, membangun wewenang dan kepemimpinan, membangun sistem kejahatan dan kontrol sosial. Nah, menurut William Gibson dalam novelnya New Romance, ia mengenalkan istilah cyberspace atau ruang hampa. Nah, jadi memungkinkan seperti dunia nyata, namun ini di dalam cyberspace, dalam dunia hampa tadi. Setelah mengenal new media, mari kita lanjutkan pembahasan ke pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan inti mengenai pseudo community. Nah, sebelum mengenal pseudo community, alangkah baiknya kita mengetahui juga apa itu komunitas. Nah, komunitas sendiri adalah sekelompok organisasi, sekelompok organisme atau manusia, nah, yang hidup dan saling berinteraksi di suatu tempat tertentu. Nah, di suatu tempat tertentu. Jadi di dunia nyata itu komunitas. Nah, sedangkan mengenai pseudo community itu sendiri ialah sekumpulan manusia yang berinteraksi melalui sebuah grup di media sosial dalam wujud dunia maya. Nah, jadi pseudo community ini komunitas di dalam dunia maya, bukan dunia nyata. Di dalam dunia maya seperti di grup-grup Facebook atau grup WhatsApp juga bisa disebut sekarang sebagai ya media. Kelompok itu sebagai pseudo community, komunitas dalam media virtual. Nah, biasanya di sana komunitas itu memiliki kesamaan, misalnya hobi atau apapun itu, atau seperti sekarang ya, komunitas
COVID, misalnya komunitas penanggulangan bencana COVID atau komunitas post COVID, atau juga dalam yang lainnya seperti komunitas pecinta sholawat. Nah, seperti itu. Nah, mungkin kawan-kawan juga sudah lebih mengetahuinya. Kemudian apa saja pengaruh pseudo community dalam kehidupan? Nah, pengaruh pseudo community dalam kehidupan itu sendiri merambat ke ekonomi, sosial, budaya, politik, serta kelembagaan. Nah, dalam ekonomi sendiri telah banyak grup-grup yang dagang online, jualan online. Kemudian yang sosial seperti seperti pengumpulan dana gitu kan, suka ada komunitasnya untuk anak yatim atau untuk korban-korban bencana. Kemudian dalam budaya juga seperti pecinta karimbing atau pecinta pengembang kebudayaan lainnya. Nah, dalam politik sendiri seperti komunitas pendukung partai apa gitu misalnya. Dan dalam kelembagaan, nah dalam kelembagaan biasanya keagamaan, banyak ormas-ormas Islam kan di Indonesia ini. Nah, banyak komunitasnya itu di sosial media yang disebut sebagai pseudo community seperti di Facebook ataupun WhatsApp ataupun media lainnya. Nah, mengenai pseudo community atau komunitas media ini, kita sebagai manusia tidak boleh kalah cerdas dengan teknologi. Nah, oleh sebab itu kita juga harus melakukan pengembangan manusia dalam berbagai aspek menjadi suatu keniscayaan, ya, supaya tidak ketinggalan dalam ranah teknologi ini. Nah, upaya mengembangkan sumber daya manusia adalah persyarat terciptanya tujuan dakwah juga. Nah, ini sudah masuk ke ranah dakwah, pseudo community. Nah, dalam upaya ini minimal ada 3 dimensi yang harus dipilih, yaitu dimensi kepribadian sebagai manusia, yang mana kemampuan untuk kecerdasan termasuk sikap tingkah laku atau akhlak ya, etika dan moralitas yang sesuai dengan pandangan masyarakat. Maksudnya yang baik menurut pandangan masyarakat. Kemudian ada dimensi produktivitas ya. Ini yang menerbitkan apa yang dihasilkan oleh manusia tadi. Nah, setelah cerdas kita harus dapat mampu memproduksi sesuatu, harus kreatif dalam jumlah yang lebih banyak dan kualitas yang lebih baik. Nah, kemudian ada dimensi kreativitas, nah, yaitu kemampuan seseorang untuk berpikir dan melakukan hal-hal kreatif gitu, buat sesuatu yang kreatif, nah, yang berguna untuk masyarakat. Nah, dalam ranah dakwah ini. Nah, kemudian ada acuan tersendiri untuk melihat berhasil atau tidaknya hal tersebut, yaitu yang pertama, jika sudah kreatif secara konseptual. Kemudian yang kedua, kreatif secara sosial, dan yang ketiga, kreatif secara spiritual. Nah, kreatif secara konseptual di sini yaitu mampu mengembangkan gagasan, ide-ide konsep yang cemerlang dalam dakwah. Kemudian yang kedua, kreatif secara sosial yaitu dapat melakukan pendekatan dan terobosan-terobosan kemasyarakatan yang strategis. Nah, yang mampu menunjang keberhasilan dakwah tersebut. Maka yang 3 poin di atas itu telah berhasil. Kemudian yang ketiga telah kreatif secara spiritual, yaitu mampu mengembangkan karakter kemanusiaan yang bertakwa, berakhlak, dan manusiawi gitu. Nah, setelah mengenal bagaimana untuk meningkatkan SDM agar tidak ketinggalan dengan teknologi yang maju, dan juga acuan-acuan bagaimana SDM itu berhasil. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi, yaitu dampak media sosial menurut Kualman. Nah, dampak media sosial tersebut yang menyangkut dakwah juga menyangkut ke pseudo community. Dampak sosial ini ada 2 menurut Kualman, yaitu preventive behavior dan Braggadocian behavior. Nah, mengenai preventive behavior ini tidak jauh dengan orang introvert ya. Menurut Kualman itu live your life as if your mother is watching. Nah, jadi seperti dilihat ibunya gitu hidupnya itu. Jadi dia berhati-hati gitu ketika akan mengupdate status atau mengupload foto, dia hati-hati gitu, tidak sembarangan gitu. Karena dia tahu bahwa orang-orang itu dapat melihatnya gitu. Nah, sedangkan yang kedua yaitu Braggadocian behavior. Nah, Braggadocian behavior ini
kebalikan dari preventive behavior tadi. Jadi ini orang seperti ini cenderung lebih eksis, lebih memperlihatkan dirinya, ini gue gitu. Kemudian lebih narsis, bahwa menunjukkan tempat-tempat yang harus dikunjungi oleh orang lain gitu, foto-fotonya itu lebih narsis seperti itu. Show off lah begitu. Nah, menurut Kualman sendiri, dengan adanya media sosial itu orang-orang jadi tidak bisa berpura-pura. Nah, menurutnya dengan adanya media sosial ini, kematian skizofrenia sosial akan tiba. Nah, jadi menurutnya media sosial ini telah menelanjangi masyarakat, bahwa kelakuan yang sebenarnya itu ada. Nah, menurut Kualman itu bahwa ya kelakuan sebenarnya itu ada di media sosial. Nah, jadi dia berpendapat bahwa dengan adanya media sosial ini, seseorang tidak dapat lagi berpura-pura, jadi tidak dapat lagi berbohong karena semuanya sudah terlihat di media sosial. Namun dia lupa begitu, bahwa media sosial juga bisa dijadikan alat untuk pencitraan. Jadi citra diri kita itu bisa berbeda dengan kenyataannya. Misalnya dengan media sosial kita itu seperti orang kaya gitu, memamerkan barang-barang mewah, padahal barang itu hasil pinjaman atau hasil sewaan gitu. Atau juga bisa diedit muka kan, muka bisa diedit seperti cantik, padahal pas ketemu biasa aja gitu. Nah, kemudian jika contoh dari status Facebook, lagi kangen anak-anak nih, nah, seorang bapak-bapak biasanya. Nah, kemudian ternyata aslinya dia sedang berpacaran misalnya dengan mantan pacarnya dahulu, bukan malah bekerja di luar kota, benar-benar bekerja, hanya statusnya saja yang kangen anak. Nah, kemudian hal ini juga mengakibatkan istilah masyarakat topeng. Jadi, media sosial itu memungkinkan seseorang untuk berperilaku berbeda dengan sebagaimana adanya, berbeda dari kenyataan dan media sosial. Nah, seseorang bisa saja menciptakan citra lain, nah seperti yang sudah saya sebutkan tadi, dari dirinya sesuai dengan orang tersebut inginkan. Jadi dia bisa berekspresi sesuai keinginannya di media sosial seperti apa, tapi tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, dikarenakan media sosial itu virtual, maka apa yang terjadi sesungguhnya tidak sesuai dengan kenyataan. Itu menentang pendapat Kualman tadi, yang bahwa media sosial itu dapat menelanjangi, ternyata bisa juga dijadikan sebagai pencitraan. Nah, analoginya sendiri, mengapa disebut pencitraan itu seperti make up. Biasanya perempuan itu memakai make up untuk menutupi kekurangannya agar lebih terlihat sempurna, agar lebih terlihat menarik. Misalnya ada jerawat kan, jika di make up ada titik-titik hitam tidak terlihat seperti itu. Nah, menutupi keburukannya gitu, jadi terlihat baik di media sosial. Mungkin sekian penjelasan dari saya selaku perwakilan dari kelompok 3. Jadi sebuah pseudo community itu adalah kelompok atau komunitas virtual, komunitas di dalam media virtual seperti Facebook atau WhatsApp atau media lainnya yang digunakan oleh kebanyakan orang yang notabene memiliki kesamaan hobi dan kesamaan lainnya, sehingga mereka mendirikan komunitas virtual ini supaya tidak usah jauh-jauh, karena sudah merupakan identitas masyarakat modern untuk menggunakan teknologi pada zaman sekarang ini. Nah, untuk tujuan dakwah sendiri, mudah-mudahan pseudo community ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Dan jangan lupa bahwa sumber daya manusia pun jangan kalah pintar oleh kemajuan teknologi. Sekian, mudah-mudahan dapat bermanfaat, dan mohon maaf jika ada kesalahan, dan kelompok kami juga kekurangan untuk literaturnya masih kurang. Mudah-mudahan ada tambahan dari kawan-kawan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.